Kita akan melihat dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Mari simak baik-baik Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengikuti pendahuluan di pertemuan yang minggu lalu, di sana kita melihat pada dasarnya surat Ibrani ini mengatakan 3 hal yang penting. Yang pertama adalah bicara tentang hubungan kita dengan Kristus atau bisa disamakan dengan kekristenan. Atau orang lain mengatakan agama Kristen, tapi saya lebih condong kekristenan, kepercayaan kita, hubungan kita dengan Kristus. Itu merupakan satu hal yang jauh lebih baik dibandingkan agama-agama yang lain, dibandingkan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu sudah kita lihat dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian hal yang kedua adalah di dalam surat Ibrani ini kita bisa menemukan bahwa di dalam Alkitab kita yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu rupanya Perjanjian Lama itu berkaitan dengan Perjanjian Baru. Ada hubungannya, gitu ya. Bukan Perjanjian Lama berdiri sendiri, Perjanjian Baru berdiri sendiri, tapi ada koneksinya, ada hubungannya. Kemudian yang ketiga di dalam surat Ibrani ini, itu memberitahukan kepada kita siapakah Yesus itu sebelum dia menjadi manusia. Siapakah Yesus itu sebelum dia turun ke dunia menjalani kehidupan yang sempurna dan akhirnya mati untuk kita semuanya. Jadi menjelaskan siapakah Yesus itu sebelumnya dan apa saja sih yang sudah dia lakukan. Nah, saat kita mempelajari surat ini kita perlu mengingat bahwa orang-orang yang ditulisi surat ini atau orang-orang yang menerima surat ini, mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah meninggalkan agama lama mereka, yaitu agama Yahudi, kemudian mereka masuk ke dalam kekristenan. Mereka menjadi percaya kepada Kristus sebagai Sang Mesias. Tapi permasalahannya adalah mereka yang sudah pindah ini benar-benar memang pindah tapi belum beneran masuk gitu loh. Jadi masih berada di semacam masa peralihan. Dan masa peralihan dari agama yang lama dan kemudian masuk kepada kepercayaan kepada Kristus, percaya kepada Kristus ini, itu masa peralihan ini merupakan tempat yang nggak enak karena kayak belum sepenuhnya gitu. Misalnya gini, mungkin teman-teman pernah berenang ya, yang suka berenang mungkin pernah berenang. Kalau bukan zaman dulu ya, beberapa waktu lalu waktu masih ada di Sumatera Utara, di sana tempat yang sangat terkenal itu adalah Danau Toba. Ya mungkin di sini dari yang menyaksikan ada yang dari Sumatera Utara, sering pergi ke Danau Toba, merupakan tempat yang menyenangkan di sana. Apalagi kalau misalnya menginap di seputaran Danau Toba dan kemudian pagi-pagi itu kayaknya mandinya itu enak di dalam danau gitu ya. Dan waktu ada orang yang mau berenang, mau mandi di Danau Toba itu ada 2 jenis orang biasanya. Ada orang yang kemudian mereka sudah lepas bajunya gitu kan, dan kemudian mereka langsung lompat masuk ke dalam danau itu dan merasakan dingin airnya, dan air itu segar sekalipun itu dingin gitu ya. Tapi jenis orang yang kedua pada waktu dia sama-sama mau masuk ke dalam danau, tetapi dia masuknya pelan-pelan gitu kan. Coba dulu ngetes airnya pakai kakinya, dingin ya. Terus kemudian masuk,
masuk lagi, masih dingin. Rasanya makin dingin, dan akhirnya karena dia kedinginan, dia keluar dari dalam air. Nggak merasakan kesegaran yang benar-benar segar, karena nggak enak, dingin bagi dia. Nah, seakan-akan orang-orang yang ditulisi surat ini, mereka itu sudah melalui satu masa, bisa dikatakan seperti masa bulan madu bersama dengan Kristus. Jadi mereka mengalami suatu hal yang indah. Pertama kali berjumpa dengan Kristus, mengetahui, mendengar tentang Injil, mereka tahu bahwa dosa mereka telah dibereskan, selesai, dan mereka rasanya happy gitu. Kayaknya mereka mendapatkan satu hal yang ini yang dulunya aku nggak miliki. Wah, happy. Tapi kemudian mereka mulai menyadari ternyata karena percaya kepada Yesus, mereka kemudian tidak bisa lagi mendapatkan hal-hal yang dulunya mereka dapatkan. Mereka bisa melihat, oh ini saja yang ada di dalam Kristus, dan kemudian aku harus meninggalkan hal-hal ini karena aku sekarang ada di dalam Kristus. Contohnya adalah mereka harus meninggalkan kenyamanan dan keamanan dari agama lama mereka. Karena kita tahu kemarin itu waktu di dalam pendahuluannya, mereka ini adalah orang-orang percaya Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka. Jadi dulunya kalau mereka masih beragama Yahudi, itu tidak ada penganiayaan bagi mereka ya. Memang sulit sih, tetapi penganiayaan secara khusus nggak ada karena agama Yahudi pada saat itu merupakan agama yang diakui oleh pemerintah penjajah pada waktu itu. Sedangkan kekristenan dianggap sebagai satu sekte. Nah, mungkin kan hal ini juga bisa terjadi sama kita. Pada saat awal-awal kita menerima Kristus, seakan-akan segala sesuatunya itu sangat indah, penuh dengan pelangi. Kita seakan-akan melayang di awan-awan. Mungkin periode 2-3 bulan pertama kita percaya kepada Kristus itu rasanya kayak Tuhan itu selalu baik sama kita, melindungi kita dari berbagai macam hal. Tapi kemudian saat kita sudah semakin berdiri, sudah semakin mengokohkan diri dalam kepercayaan kita, krisis itu mulai datang. Permasalahan itu mulai datang. Mulai ada adu kuat dari hal-hal yang lama dan hal yang baru yang kita terima. Mulai ada pertentangan antara daging dan roh. Mulai ada hal-hal yang bertentangan dari dunia yang sudah kita tinggalkan dulu, dan sekarang kita ada di dalam kehidupan yang baru, yang barusan kita masuki. Dan kita mulai untuk berpikir, apakah kita memang benar-benar mau melepaskan semua hal yang lama itu? Kita mulai merasa tidak nyaman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan surat Ibrani mengatakan kepada kita, di dalam permasalahan hal yang seperti ini, jangan kita melihat lagi ke belakang. Diingatkan kepada kita supaya kita terus maju, supaya kita tetap untuk berlari di dalam perlombaan yang telah ditetapkan bagi kita. Tetap kita memandang kepada Yesus. Jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan hanya karena tiba-tiba kita menyadari rupanya aku telah meninggalkan banyak hal ya. Rupanya hal-hal yang dulunya aku milikinya harus aku tinggalkan karena sekarang aku percaya kepada Kristus. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita yang ada di dalam Kristus kita punya jauh lebih baik pada saat ini. Jadi istilahnya adalah awalnya yang kita genggam, yang kita pegang ini adalah segenggam lumpur, tapi kemudian kita lepaskan itu dan kita menggenggam segenggam berlian. Nah, ibaratnya seperti itu. Karena itu jangan menyerah, tetap maju. Nah, oleh sebab itu pengajaran tentang Yesus yang ada di dalam surat ini itu bertujuan supaya kita tetap maju di dalam Tuhan. Dan surat ini merupakan surat yang unik karena di sana tidak ada nama penulisnya, tidak ada alamat orang yang ditulisi itu. Bahkan tidak ada kata salam kepada mereka, kayak seperti biasanya orang-orang menuliskan surat, biasanya salam atau dengan hormat, dan nggak ada seperti itu. Sepertinya si penulis surat Ibrani ini sudah nggak sabar lagi mau langsung menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Dan itulah yang dia lakukan mulai dari kalimat pertama di surat Ibrani
pasal yang pertama ini. Dan kalimat yang dituliskan di dalam bahasa Yunaninya itu sangat indah, bagaikan puisi. Dan ini memberikan satu gambaran yang benar-benar cocok, tepat, sesuai dengan subjek yang sedang dibicarakan. Menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu sangat indah. Dan memang benar kalau kita bilang di sini, kalau dilihat dari kalimatnya, subjeknya adalah bicara tentang Allah dan kemudian Yesus itu adalah objek dari kalimat. Tetapi kan Allah dan Yesus itu begitu dekat sehingga tidak terpisahkan. Dan memang Allah yang menjadi subjek di sini seperti seluruh bagian dari Alkitab itu kan, itu kita bisa melihat bahwa Allah menjadi subjek di sana dan keberadaan tentang Allah itu merupakan satu hal yang tidak pernah diperdebatkan dalam kitab suci. Orang-orang yang ada di luar mungkin mereka memperdebatkan apakah benar Allah itu ada, Tuhan itu ada. Tapi Alkitab, kitab suci tidak pernah memperdebatkan keberadaan Allah karena langsung mengetahui bahwa Allah itu ada. Dan justru di dalam Alkitab keberadaan segala sesuatu hal yang lain itulah yang perlu untuk dibuktikan. Sedangkan keberadaan Allah tidak perlu untuk dibuktikan sebab Dia ada. Karena itu Alkitab nggak pernah menjelaskan tentang keberadaan Allah, tapi hanya menyatakan bahwa Allah itu ada. Nah, berdasarkan hal itu, di sini ada satu frase yang sangat menarik yang kita bisa baca di ayat yang pertama, yaitu bicara tentang Allah itu berbicara. Saudara, sebagian besar orang itu yang percaya kepada Allah gitu kan, mereka tidak mengenal Dia. Jadi mereka saat ditanya, kamu percaya kepada Allah? Iya, aku percaya. Tapi mereka tidak mengenal Dia. Kenapa tidak mengenal Dia? Karena Allah tidak bicara sama mereka. Atau kalaupun Allah bicara sama mereka, mereka tidak mendengar suara Allah. Pertanyaannya gini, gimana sih caranya kita supaya kita bisa mengenal seseorang gitu? Saat kita ketemu dengan seseorang, bagaimana kita bisa kenal dia adalah pada saat orang itu berbicara kepada kita. Saat seseorang itu berbicara, maka dengan sendirinya dia akan menyatakan dirinya. Waktu kita mendengarkan orang bicara, kita bisa melihat apa sih nilai plus orang ini, apa sih kekuatan dia, seperti apa sih yang dia pikirkan, kira-kira dia punya kelemahan yang seperti apa sih, dia pernah gagal yang seperti apa. Kita bisa mengetahui hal itu dengan cara mendengar orang berbicara. Jadi kita mengenal seseorang tidak hanya sekedar melihat atau memikirkan mereka, tetapi dengan membiarkan mereka bicara kepada kita. Jadi waktu dia makin banyak bicara, kita makin banyak mendengar. Mungkin seperti saat ini kan, kita mungkin tidak pernah bertemu secara langsung. Saya mungkin tidak terlalu banyak mengenal teman-teman yang mengikuti Bible Study pada malam hari ini. Tetapi paling tidak karena teman-teman mendengarkan saya bicara, teman-teman mulai bisa lebih mengenal saya. Oh, orang ini seperti ini, modelnya kayak gini gitu ya. Dan saat kita membiarkan orang berbicara kepada kita, kita bisa mulai mengenal dia. Dan kalau Allah itu bukan Allah yang berbicara, maka tidak akan bisa kita mengenal dia. Tidak akan kita bisa mengenal dia semakin intim lagi. Tapi kan Allah kita adalah Allah yang juga ingin dikenal. Bukan Allah yang mau bersembunyi di atas awan yang gak mau semua orang tahu, tapi dia mau untuk menunjukkan dirinya. Karena itu dia berbicara. Nah, dari sini kita bisa melihat ada hal yang menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan ini merupakan satu hal yang berkelanjutan adalah fakta bahwa dari awal sampai akhir Allah telah berbicara. Dan jika kita mendengarkan apa yang dia katakan, maka kita akan semakin mengenal Allah. Hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah hubungan dua macam. Yang pertama adalah hubungan kesinambungan, kelanjutan. Dan yang kedua, hubungan antara keduanya adanya kontras, adanya perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Dan kesinambungan yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah bahwa Allah berbicara. Dalam perjanjian lama Allah bicara, dalam perjanjian baru Allah juga bicara.
Tetapi yang menjadi perbedaan, yang menjadi kontrasnya adalah di perjanjian lama, Allah berbicara melalui para nabi. Dan di perjanjian baru, Allah berbicara melalui anaknya, melalui putranya. Jadi Allah yang sama ini, bukan beda Allahnya. Allah perjanjian lama dan perjanjian baru ini sama. Tapi dia berbicara dengan cara yang berbeda. Karena itu kan, di dalam perjanjian lama, kita tidak pernah bisa menemukan bahwa sama dengan perjanjian baru. Ada perbedaan gitu. Ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itu lebih baik daripada perjanjian lama. Mengapa lebih baik? Apanya yang lebih baik? Bukan lebih baik secara moral, bukan juga lebih baik secara spiritual, tetapi lebih baik karena dalam perjanjian baru Allah bicara melalui putranya, melalui anaknya. Dan surat Ibrani ini memberikan berbagai macam kontras antara perjanjian lama dan baru. Perbedaan antara lama dan baru. Bicara tentang Kristus itu lebih baik daripada yang datang sebelumnya. Kita nanti akan melihat saat kita mempelajari surat Ibrani ini, ayat demi ayat kita akan temukan bahwa Kristus atau Yesus itu lebih baik daripada para nabi. Lebih baik daripada malaikat. Lebih baik dari Musa. Lebih baik dari Yosua, lebih baik dari Harun. Intinya lebih baik. Dan kalau saudara hidup di dalam masa perjanjian lama, bayangkan kan pada masa itu waktu saudara hidup dalam masa perjanjian lama, maka saudara akan mendengar Allah bicara. Tapi cara Allah berbicara itu di dalam perjanjian yang lama berbeda dengan cara Allah berbicara pada saat ini di zaman perjanjian baru. Kita bisa mengatakan bahwa Alkitab merupakan firman Allah. Ada perkataan-perkataan atau firman-firman Allah yang ada di dalamnya. Tetapi kan ada perkataan atau firman Allah yang lama dan juga ada perkataan yang baru, ada firman yang baru. Sekalipun demikian, perkataan yang lama, firmannya yang lama itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Firman Allah tidak ada yang salah. Dan firman yang baru itu tidak pernah mengkoreksi yang lama, yang kemudian membuang yang lama, enggak gitu ya. Yang berbeda adalah yang lama itu datang dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita miliki dalam yang baru. Kita perlu untuk menerima bagaimana cara Allah berbicara untuk menyampaikan pewahyuan itu tidak dilakukan kepada semua orang. Saudara. Kita harus terima faktanya bahwa waktu Allah bicara memberikan pewahyuan tentang dirinya, memberikan pewahyuan tentang Kristus, itu tidak diberikan kepada semua orang. Yang cara yang dia lakukan adalah dia berbicara kepada beberapa orang atau sekumpulan orang dan menyuruh mereka itu untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang lain. Jadi dia tidak mengatakan hal yang sama kepada semua orang secara langsung. Tetapi dia berkata satu hal kepada satu orang dan kemudian menyuruh orang itu, kamu bagikan, kamu ceritakan sama orang-orang yang lainnya. Sampaikan kepada orang-orang yang lainnya. Oleh karena itu dari semua bangsa yang ada di dunia kita temukan bahwa dia hanya bicara kepada satu bangsa. Dan Alkitab tidak terdiri dari pewahyuan kepada orang-orang misalnya orang-orang Indonesia gitu kan. Orang-orang China, orang-orang India, orang Amerika, enggak seperti itu. Tetapi dia bicara pada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Di ayat yang pertama di sini kita temukan setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi di sini kan penulis mengatakan bahwa Allah itu bicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Bicara kepada orang Yahudi. Dan ini seakan-akan bisa membuat kecemburuan bagi banyak bangsa-bangsa lain. Bahwa ada satu bangsa yang dipilih untuk menjadi saluran pewahyuan dari Allah. Tapi mau nggak mau kita harus menerima bahwa Allah memang memilih untuk bicara kepada satu bangsa. Dan kemudian menetapkan supaya melalui satu bangsa ini, firman Allah ini, perkataan Allah ini diteruskan kepada bangsa-bangsa yang lain.
Dan di dalam satu bangsa itu, yaitu bangsa Israel, dia tidak bicara kepada semua orang yang ada di sana. Dia nggak bicara kepada semua orang Yahudi. Tapi Allah berbicara kepada beberapa orang saja dan kemudian menyuruh mereka untuk memberitahukan kepada seluruh bangsa itu. Dan ini merupakan cara Allah untuk memastikan bahwa kita mau untuk berbagi hal-hal yang baik yang telah Dia berikan kepada kita. Karena kalau Allah harus ngomong kepada kita semuanya secara individu satu persatu, mengirimkan Mesias itu misalnya untuk orang Indonesia dikirimkan adalah satu Mesias, ya kan? Entah namanya siapa, kalau di Yahudi namanya Yesus, mungkin kalau untuk di Indonesia khususnya di Jawa namanya mungkin Joko gitu ya. Kemudian di Amerika dia kirimkan satu Mesias lagi, di China dikirimkan lagi, di Korea dikirimkan. Maka kita satu dengan yang lain akan terpisah-pisah. Manusia tidak akan bisa bersatu. Justru karena dia berbicara kepada sebagian saja, maka kita harus bersatu dan kita datang kepada mereka yang memiliki firman. Makanya di ayat yang pertama di sana dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Nah, dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama teman-teman, perjanjian lama itu merupakan satu koleksi dari berbagai macam periode sejarah. Mulai dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Kalau dalam kitab-kitabnya kita temukan mulai dari Musa sampai Maleaki. Dan ada satu frase yang mengikat seluruh perjanjian lama dan muncul lebih dari 3.000 kali di dalam Alkitab, yaitu frase demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, thus saith the Lord. Demikian firman Tuhan. Nah, kalau begitu kelihatannya kita tidak hanya, maksudnya gini, kalau kita melihat banyak sekali nih, ada 3.000-an lebih Allah mengatakan demikian firman Tuhan. Atau dalam Alkitab kita ditulis Tuhannya Tuhan huruf besar semuanya gitu kan. Dan kalau seperti itu berarti perjanjian lama aja cukup. Ya kan? Kita cukup butuh perjanjian lama saja karena Allah bicara tentang rentang waktu yang cukup lama ini 1.500 tahun lebih. Dan pastinya itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak loh. Karena saluran yang dipakainya yaitu manusia, para nabi itu, sekalipun mereka mendapatkan inspirasi dari Allah, mereka tetap terbatas dalam firman dan di dalam penyampaiannya. Mereka punya keterbatasan dalam hal ini. Sebab manusia yang dipakai Allah untuk menuliskan firman-Nya, untuk menyampaikan firman-Nya itu tidak menjadi seperti robot. Saat mereka mau menyampaikan itu kan, mereka tiba-tiba dimasuki roh dan ngomongnya persis sama. Enggak juga. Karena kita temukan ada kepribadian dari orang-orang itu, dari para nabi itu mewarnai firman yang disampaikan. Tetapi kan Allah sangat menginspirasi para nabi ini sehingga apa yang mereka katakan termasuk kepribadian mereka yang masuk di dalam apa yang mereka katakan itu persis sama seperti yang diinginkan Allah untuk Dia sampaikan. Dan ini juga kita bisa lihat dalam tulisan-tulisan dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat tulisannya Paulus, Paulus mengatakan bahwa aku terima ini dari Tuhan, gitu ya. Waktu kita melihat tulisan Petrus, kita melihat Petrus waktu dalam dia menulis gayanya tersendiri beda dengan Paulus, beda dengan Yohanes, beda dengan Yudas, beda dengan Yakobus. Sekalipun mereka punya gaya mereka masing-masing, tetapi Allah memakai mereka sehingga hasil akhirnya adalah bahwa firman Allah yang disampaikan melalui mereka itu tidak salah dan persis sama seperti yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah di dalam hikmatnya dapat memakai kepribadian manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, masalahnya adalah dalam perjanjian lama firman Allah itu datang dalam berbagai macam fragmen, dalam berbagai macam pecahan dan dalam berbagai macam bentuk. Bentuknya macam-macam dan terpecah-pecah. Dia berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berulang kali. Itu maksudnya adalah ada banyak sekali fragmen-fragmen, pecahan-pecahan. Jadi seperti puzzle. Teman-teman pernah main puzzle enggak ya? Ada puzzle gitu kan. Itu terdiri dari pecahan yang kecil-kecil dan kemudian kita satukan kembali.
seperti puzzle. Karena itu masing-masing waktu kita lihat ada pecahan puzzle misalnya seperti ini gitu kan. Ini terbatas kalau kita lihat. Ini maksudnya apa? Nggak tahu gitu. Kita hanya mendapatkan bagian yang tertentu dari firman-Nya dalam perjanjian lama. Terbatas. Gambarnya besar, tapi kita dapat bagian kecilnya. Dan saat bagian lain ditambahkan, maka kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas. Jadi misalnya satu gini ditambah gini, oh jadinya kelihatannya agak lebih luas yang kita lihat sebanyak ini. Gitu. Karena itu pewahyuan di dalam perjanjian lama itu progresif. Ya, seperti kita melihat puzzle, ya, sedikit demi sedikit. Sampai kemudian waktu kita tempel, kita cari, gitu kan. Mungkin dari pojok sini, kemudian dari pojok sini, akhirnya semuanya menjadi satu gambaran yang utuh. Kita bisa melihat, oh rupanya gambarnya seperti ini. Tapi permasalahannya adalah, di dalam perjanjian lama, kita nggak melihat gambaran utuhnya. Gitu. Kita nggak melihat gambaran utuhnya. Dalam perjanjian lama yang kita lihat itu gambaran sedikit-sedikit. Misalnya kan, kalau kita membaca tulisannya Amos, kita di sana akan melihat tentang keadilan dari Tuhan. Saat kita melihat tulisannya Hosea, kita melihat kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya Yesaya, kita bisa melihat tentang kekudusan Tuhan. Jadi mereka mendapatkan sebagian demi sebagian dan tidak pernah mendapatkan gambaran secara utuh. Misalnya kan, kalau kita membaca, kalau kita mau melihat tentang kehidupan Yesus di dalam perjanjian lama, kita bisa temukan masa-masa di mana dalam kehidupan Yesus itu kita temukan dalam kitab-kitab yang ada dalam perjanjian lama. Di dalam kejadian-kejadian utama yang ada dalam kehidupan Yesus ada juga dalam perjanjian lama. Tapi harus kita selidiki, kita harus cari tahu. Oh misalnya waktu bicara tentang kelahirannya itu ada di kitab ini. Waktu bicara tentang pelayanan dia itu dikatakan di kitab ini. Waktu bicara bahwa dia akan ditangkap dan diserahkan itu ada di kitab ini. Terpencar-pencar di mana-mana. Kita harus menyelidiki perjanjian lama untuk kita bisa menemukan tentang Yesus yang ada di sana. Sedikit ada di sini, sedikit ada di sana, sedikit ada di Yesaya, ada di Mazmur, ada macam-macam gitu loh. Kelahirannya di sini, kematiannya di sana, dan sebagainya. Dan itu yang memang yang terjadi. Dan kita perlu untuk menyelidiki. Semuanya ada. Kehidupan Yesus itu dicatat juga dalam perjanjian lama. Tapi dalam bentuk pecahan, fragmen. Seperti pecahan puzzle yang kecil itu. Sehingga kita nggak mudah melihat gambaran secara utuh seluruhnya seperti apa. Namun ada salah satu bahaya dari perjanjian lama. Adalah pada saat kita memilih dari perjanjian lama itu menjadi satu bagian, karena itu merupakan bagian-bagian kan, puzzle-puzzle gitu kan, kayak teka-teki yang kita perlu untuk gabungkan. Tapi kemudian ada orang yang kemudian memilih salah satu, yang lainnya dibuang. Aku lebih suka dengan yang ini. Memilih yang satu dan membuang yang lain. Seakan-akan gini loh saudara, perjanjian lama itu seperti satu permainan puzzle, satu kotak puzzle itu kan. Tapi ya gitu aja, tinggal pecahan-pecahannya aja dan kita berusaha untuk menyusunnya menjadi satu gambaran yang utuh. Tapi kalau kita lihat perjanjian baru adalah sama seperti kotak puzzle juga, tetapi di situ sudah ada gambar aslinya, jadinya nanti seperti ini loh. Sudah kelihatan, oh jadinya seperti ini. Jadi waktu kita melihat, kita mengambil satu bagian potongan gini, kemudian kita lihat gambaran aslinya. Oh berarti ini di sebelah sini letaknya, yang ini di sebelah sini letaknya. Gitu. Kita memiliki gambaran utuhnya itu dalam perjanjian baru. Kita bisa memiliki gambaran utuh dari pewahyuan yang mau disampaikan oleh Allah kepada manusia itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah jadi yang membuat perjanjian lama itu sangat terbatas karena ada banyak fragmen, banyak pecahan-pecahan. Dan berikutnya disampaikannya juga dalam berbagai macam cara. Ada modelnya puisi, ada modelnya prosa, ada modelnya kayak kata-kata bijak, amsal, ada prediksi, ada dalam bentuk sejarah, ada dalam bentuk perumpamaan, ada dalam bentuk hukum, ada dalam bentuk lagu, doa, pujian, penglihatan, suara, macam-macam. Banyak sekali media yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan hal ini.
menyampaikan firman-Nya. Bahkan dituliskan oleh 40 orang penulis yang berbeda. Dan masa penulisannya itu dalam rentang waktu 1400 tahun dalam 3 jenis bahasa. Namun semuanya saling berhubungan. Sekalipun nggak ada editornya. Roh Kudus yang jadi editornya. Nah, namun ini yang bisa dikatakan bisa menjadi kelemahannya kan. Karena ada berbagai macam cara atau ada berbagai macam bentuk. Dan kemudian karena ada kelemahan seperti ini, Allah mau menjadikan semuanya menjadi satu bentuk. Dan satu bentuk itu adalah bentuk manusia dan juga dalam bentuk hamba. Di dalam manusia, hamba ini, di dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Para nabi di dalam perjanjian lama harus mendengar apa kata nabi lain, bahkan setelah dia menyampaikan pewahyuan yang dia terima, dia harus menyelidiki sendiri pewahyuan yang dia terima untuk berusaha mendapatkan gambaran secara utuhnya. Tapi masalahnya mereka tidak pernah bisa mendapatkan gambaran secara utuhnya. Tetapi kita yang ada di dalam perjanjian yang baru, kita memiliki seluruhnya. Kita memiliki gambaran utuhnya. Kita punya satu bentuk itu. Kita punya seluruh kebenaran. Kenapa? Karena di sana kita temukan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah kebenaran. Jadi apapun yang perlu kita ketahui untuk keselamatan kita, bahkan untuk segalanya, itu ada di dalam Yesus, sebab dialah sang kebenaran. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, penulis surat Ibrani mengatakan pada zaman akhir ini. Ini bicara tentang periode terakhir dari sejarah manusia, di mana Allah telah menyampaikan firman-Nya yang terakhir. Allah tidak akan lagi bicara dalam pewahyuan. Memang Allah tetap bisa bicara kepada kita, tapi itu untuk aplikasi, untuk menuntun kita, untuk supaya kita bisa melangkah ke arah yang benar. Tapi bukan di dalam pewahyuan. Dikatakan pada zaman akhir ini, dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan ini dituliskan bagi orang-orang yang gak pernah berjumpa dengan Yesus secara daging. Saudara dan saya merupakan orang-orang yang belum berjumpa dengan Yesus secara daging. Kita gak pernah melihat Yesus waktu Yesus berjalan di muka bumi ini. Karena itu kita termasuk di dalamnya. Tidak melalui banyak orang, tetapi melalui satu pribadi. Tidak melalui berbagai macam pecahan-pecahan fragmen, tetapi dalam satu kesatuan yang utuh. Tidak melalui berbagai macam bentuk, tapi melalui satu orang. Dan dari apa yang dia katakan, dari apa yang kita lakukan, kita tahu firman Allah di sana. Jadi dari ayat-ayat ini kan kita bisa menemukan ada 3 dimensi pandangan tentang Yesus sebagai sang anak, sebagai Yesus sebagai putra. Hal yang disebutkan tentang dia dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tidak pernah disebutkan kepada orang lain, hanya untuk Yesus saja. Tapi ini merupakan satu kebenaran. Manusia yang pernah lahir di dunia ini, ya kan? Yesus adalah manusia yang pernah lahir di dunia ini. Lahirnya sama seperti saudara dan saya lahir dari perempuan. Dia berjalan berkeliling, dia berbicara, dia hidup selama 33 tahun di bumi. Ada 3 hal yang kita lihat di sini dalam hal hubungannya. Yang pertama adalah hubungannya antara Yesus dengan penciptaan. Yang kedua, hubungan antara Yesus dengan sang pencipta itu sendiri. Dan yang ketiga, hubungan antara Yesus dengan makhluk ciptaan. Nah, saat kita melihat hubungan Yesus, hubungan Kristus dengan penciptaan, saudara, dia lebih dari sekedar manusia yang hebat, sebab manusia itu dilihat pada saat dia lahir sampai dia mati. Itu manusia. Dia lahirnya di mana, tanggal berapa dan sebagainya. Kemudian bagaimana kehidupannya dan akhirnya dia mati. Itu manusia.
Tetapi penulis Ibrani ini menyatakan tentang Yesus itu begitu jauh ke belakang dan begitu jauh ke depan. Dia mulai bicara mulai dari penciptaan alam semesta dan juga bicara tentang bagaimana peranan Yesus di akhir dari alam semesta. Di ayat yang kedua sekali lagi kita simak baik-baik. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pertanyaannya adalah di masa yang akan datang setelah semuanya ini selesai kan. Siapa yang akan menerima dan yang akan memerintah segalanya gitu. Siapa yang akan melakukan semuanya itu? Jawabannya melalui Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua, Yesus. Gitu. Yesus. Tidak hanya bahwa dia adalah ahli waris segalanya, bahwa segala sesuatu pada akhirnya nanti itu semuanya diberikan kepada Yesus. Dia juga pencipta pada mulanya. Jadi jauh sebelum Yesus lahir ke dunia menjadi tukang kayu, membuat perabotan dari kayu. Jauh sebelum itu, dia yang menciptakan pohon-pohon. Jauh sebelum dia berlayar naik perahu di atas danau, di atas laut, dia yang menciptakan lautan. Jauh sebelum dia berjalan di muka bumi, dia yang menggantungkan bumi di angkasa. Bayangkan. Tidak hanya itu saja, di antara itu semua, di antara dia telah menciptakan dan akhirnya dia menerima segala sesuatu untuk dirinya. Di tengah-tengah ini, dia yang menopang segalanya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Ayat yang ketiga mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi hubungannya dengan Sang Pencipta adalah dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, seperti cahaya matahari berasal dari matahari. Demikianlah Yesus bagi Allah. Ini berarti Yesus itu dia tidak mencerminkan Allah gitu kan. Dia bukan mencerminkan Allah dengan sempurna, bukan, tetapi dia memancarkan Allah. Saat dia ada di bumi kan, dia adalah Allah yang ada di bumi. Jadi saat kita melihat Yesus, maka kita melihat Allah yang bercahaya. Tetapi kalau di dalam Yesus itu Allah itu bercahaya, bersinar sama seperti pada normalnya Allah berbicara, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Yesus. Namun di dalam Alkitab kita temukan ada dua kejadian di mana cahaya kemuliaan itu terlihat sekalipun tidak sepenuhnya bersinar seutuhnya gitu kan. Tapi ada dua kali dicatat di sana pernah terlihat. Yang pertama adalah pada waktu Yesus ada di atas gunung dan kemudian dia mulai berubah, wajahnya mulai berubah. Di sana ada Elia dan Musa. Ya. Dia mulai berubah, dia mulai bersinar. Murid-murid jadi ketakutan karena melihat hal itu. Ya. Itu dia melihat ada cahaya dia, kemuliaan dia dinyatakan di sana. Dan yang kedua adalah ditunjukkan kepada Paulus pada waktu Paulus mengadakan perjalanan menuju ke Damsyik. Dia melihat cahaya yang begitu terang, lebih terang daripada terang matahari siang hari. Dan dia menjadi buta gara-gara itu. Jadi nggak ada orang yang bisa melihat kemuliaan Allah seutuhnya dan dia tetap hidup. Pada waktu itu masih kayak ada di filter juga gitu loh. Nanti waktu kita mendapatkan tubuh kita yang baru, kita berada di dalam tubuh kemuliaan itu, saya yakin dan percaya bahwa mata kita akan mampu melihat kemuliaan itu sepenuhnya. Tapi kalau saat ini kita melihat kemuliaan yang seperti itu, kita bisa buta. Bahkan mungkin kemungkinan besar kita mati. Nah, itu hubungannya dengan Sang Pencipta bahwa dia adalah gambar wujud Allah. Manusia tidak bisa membuat gambar yang persis sama dengan Allah. Tetapi Allah bisa membuat gambar yang persis sama dengan dia. Jadi jika kita ingin melihat seperti apa Allah, maka lihatlah Yesus. Dia adalah gambar dan wujud Allah, persis sama. Sehingga kita nggak perlu kita ragu,
Allah itu seperti apa sih? Allah itu bukan Allah yang bersembunyi, tetapi Allah yang mau membuka dirinya, mengekspos karakternya, sehingga seluruh dunia itu bisa melihat dia. Kalau teman-teman membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi kalau melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Saat kita mengenal Yesus, kita juga sudah mengenal Allah, mengenal Bapa. Tapi kan muridnya Tuhan Yesus namanya Filipus ini ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan Tuhan Yesus menjawab kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau bisa berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku. Dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi waktu kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Kita melihat cahaya kemuliaan Allah itu melalui Yesus. Saudara, kita diciptakan segambar dengan Allah. Sampai pada satu tingkatan tertentu kan, manusia itu bisa menggambarkan Allah. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang, bahkan mungkin sering, gambaran Allah itu tidak terlihat dari dalam diri kita. Sehingga kalau kita mau melihat gambaran Allah dari dalam diri kita, kita harus melihat dengan seksama. Tapi pada waktu kita melihat Yesus, gambaran Allah seutuhnya itu ada di dalam Dia. Nggak ada manusia lain lagi yang seperti dia. Itu hubungan antara dia dengan Sang Pencipta. Kemudian hubungan antara dia dengan makhluk atau ciptaan atau bicara tentang manusia. Yang pertama adalah hubungannya adalah dia adalah Sang Juru Selamat melalui salib. Dan yang kedua adalah dia adalah Tuhan dengan mahkota. Ayat yang ketiga dalam Ibrani pasal yang pertama dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, nggak ada yang bisa melakukan penyucian dosa. Nggak ada orang yang bisa. Nggak ada seorang pun yang bisa menyucikan hidupnya sendiri dari dalam dosa. Nggak ada. Ini merupakan hal yang paling sulit yang bisa dilakukan di dalam dunia. Paling sulit. Karena itu butuh Sang Putra untuk melakukannya. Hanya dia saja yang bisa melakukannya karena dia satu-satunya manusia yang menjalani kehidupan yang sempurna. Sehingga dia bisa mempersembahkan kehidupan itu sebagai penebusan kehidupan kita yang gak sempurna. Dia sendiri sebenarnya yang melakukannya. Yesus sendiri yang melakukannya. Gak ada yang menolong dia untuk melakukan hal itu. Bahkan Allah pun tidak. Di atas kayu salib dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Dia melakukan penyucian dosa itu sendiri. Gak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini bagi saudara, bagi saya. Sebab dia adalah juru selamat kita melalui salib. Dan kalau kita melihat imam di dalam perjanjian lama, mereka berusaha keras untuk melakukan hal ini, menyelesaikan permasalahan dosa. Melalui mereka melakukan pengorbanan dengan ribuan domba, lembu setiap hari, setiap tahun. Tapi yang mereka lakukan ini gak pernah berhasil. Karena kalau mereka berhasil untuk melakukan penyucian dosa, maka gak perlu lagi ada pengorbanan. Karena itu sangat penting bagi para imam, mereka itu terus harus berdiri. Sebab pekerjaan mereka tidak pernah selesai. Tidak akan pernah bisa mereka duduk dan berkata bahwa kerjaanku sudah selesai. Tetapi Yesus setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan Allah. Pekerjaan sudah selesai. Duduk artinya pekerjaannya sudah selesai. Karena itu tidak hanya juru selamat dengan salib, tapi dia menjadi Tuhan yang memakai mahkota. Di mana dia sekarang? Bagi si penulis Ibrani ini, hal yang penting itu bukan kebangkitan Yesus,
Hal yang penting adalah kenaikan Yesus. Dan penekanan yang diberikan di sini bukan bicara tentang Yesus bangkit dari kematian. Itu merupakan awal perjalanannya, tetapi fakta bahwa dia sudah naik ke sorga. Jadi mulai dari bangkit dari kematian dan kemudian naik terus tinggi sampai di sorga dan kemudian dia duduk. Saat dia duduk, dia mengontrol segalanya. Segala kuasa di sorga, di bumi diberikan kepada dia. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dan ini merupakan firman atau perkataan terakhir dari Allah yang dikatakan semuanya sekaligus, sekali untuk semuanya. Dan dia nggak punya lagi perkataan atau firman bagi kita. Kecuali untuk menuntun kita kepada Yesus. Kita nggak perlu tahu lebih banyak lagi tentang Yesus dari ayat ini. Ini sudah cukup. Nggak perlu cari lagi yang lain. Dari ketiga ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu digambarkan sebagai nabi. Bahwa Allah bicara kepada kita melalui putranya. Dia lebih baik daripada nabi. Karena dia adalah putranya, putra Allah. Dia lebih baik daripada para imam. Sebab apa? Dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Dan sebagai raja, dia telah duduk di sebelah kanan Allah. Oleh karena itu, kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi gembala. Kita bisa berkata, kita bisa mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menjadi gembalaku. Engkau menjadi saudaraku. Engkau menjadi sahabatku. Engkau menjadi imamku. Engkau menjadi nabiku. Menjadi rajaku, Tuhanku, hidupku. Semuanya itu bicara tentang Kristus. Jadi kata kunci dalam ayat-ayat ini adalah bicara tentang itu menjadi milik kita, milikku, milik saudara. Yesus yang pada mulanya menciptakan segalanya dan yang nanti di akhirnya dia mewarisi segala hal dan yang di tengah-tengah di antara dua hal itu dia yang menopang segala sesuatu. Yesus ini yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah, gambar Allah yang sempurna. Yesus itu yang dia yang telah menyelamatkan aku di atas kayu salib dan yang sekarang dia menjadi Tuhan, duduk di atas takhta. Yesus itu menjadi milikku. Yesus itu menjadi milik saudara. Karena itu kita memiliki sesuatu yang lebih baik. Lebih baik daripada apa yang ada dalam perjanjian lama. Kita dalam Kristus, kita punya Yesus yang menjadi milik kita, yang menjadi segalanya bagi kita. Karena itu di tengah permasalahan kita, di tengah persoalan kita, di tengah penganiayaan yang kita hadapi, jangan menyerah, tetap berjalan, tetap maju. Karena kita memiliki Yesus yang selalu menyertai kita. Amin.